Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ka'bul Akhbar. Berkata Ka'bul Akhbar radhiyallahu anhu, Ka'bul Akhbar ini seorang sahabat ya, sahabat yang asalnya orang ahlul kitab. Dan banyak ucapan-ucapannya beliau ini yang bukan dari Nabi, tapi Nabi menyetujui kalam itu karena kalamnya kan ahlul kitab, otomatis dia ini membaca ahli membaca kitab-kitabnya para nabi zaman dahulu. Ya. An Ka'bil Akhbar. Nah, termasuk ini. Wa qala Ka'bul Akhbar radhiyallahu anhu, "Law anna sawaba majlisil ulama badalin nasi laqtatalu alaih." Seandainya sawabal majlisil ulama, pahala majlisnya ulama, badalin nasi nampak kepada manusia, majlisnya ulama maksudnya ya tempat majlis belajar otomatis. Yang karena namanya ulama ahlul ilm, duduknya majlis, duduknya ya ilmu, otomatis majlisnya beliau ini ya berarti majlis ilmu, bukan majlis qahwa ya. Majlis qahwa wa ta'am bukan. Kalau kita ya majlis kita ini majlis qahwa wa ta'am wa dhahak gitu. Ya maksudnya majlis ilmu maksudnya di sini. Badalinasi nampak kepada manusia, pahalanya ditampakkan pada manusia. Berapa besarnya, berapa kemuliaannya, maka laqtatalu alim, mesti mereka akan saling membunuh, berperang ya, berperang untuk mendapatkan majelis tersebut, akan saling bunuh akan saling membunuh. Laqtatalu alaihi, sungguh lamnya lam taukid, mereka akan saling membunuh, alaihi ay atas majelis tersebut, untuk mendapatkan majelis tersebut. Misalkan penghalangnya harus perang dulu, maka mereka akan rela berperang demi mendapatkan majelis demi mendapatkan majelis tersebut, karena pahalanya sangat besar. Ya minimal lah yang ketok gitu ya, yang ketok, yang nampak, yang kata Nabi khairum min sholati alf rakaah. Itu sudah berapa sudah? 1 jam. 1 jam lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Zaman sekarang tidak mungkin. Kita aja insya Allah mulai hidup sampai sekarang belum pernah sholat segitu. Ya, belum pernah. Dan insya Allah tidak bakal pernah. Kalau ada yaitu kemuliaan, berarti nanti wali. Ya. Wali min auliyaillah, wali pun belum tentu segitu, dan jarang juga, tidak banyak yang sampai 1000. Dalam sejarah tidak jarang gitu ya. Hatta tingkat ulama pun yang sampai dapat kenikmatan, diberi anugerah oleh Allah bisa sholat setiap malam 1000 rakaat itu ya jarang sekali. Dalam sejarah jarang gitu ya. Sejarahnya jarang. Ya ada jarang, kita katakan banyak ya lebih dari 3, cuma sampai tingkatan mutawatir enggak ada ya. Lah itu bisa ditutup dengan duduk sejenak 1 jam lah, enggak sampai ngantuk kalau kita mandi dulu gitu ya. Dengan duduk 1 jam saja atau kurang lebih segitu sa'ah, atau kalau di hadis yang itu pokoknya duduk di situ terserah berapapun lamanya, itu lebih utama dari 1000 rakaat. Ini hanya bisa ditempuh dengan duduk di majelis ilmu. Ya. Itu minimal yang kita ketahui. Yang tidak diketahui banyak gitu ya. Makanya di sini kata Ka'bul Akhbar, kalau nampak keutamaannya asli ya, keutamaan aslinya gitu ya, maka mereka saling membunuh atau berperang untuk mendapatkan majelis tersebut. Hatta yatrukul ladzi imarati, sampai akan meninggalkan ya, hatta sehingga
yatruk akan meninggalkan kullu dhi imarah, setiap orang yang memiliki imarah. Imarah ini urusan kepemimpinan, ya. Misal dia jadi presiden, ada majelis, pas rapat misalkan dia rapat atau apa, terus ada majelis ilmu, tidak bisa kecuali itu, nggak ada kecuali itu, maka dia tidak ada majelis kecuali di waktu itu, maka dia akan meninggalkan rapatnya demi untuk mendatangi majelisnya ulama kalau mereka tahu. Nah, gitu. Jadi orang yang para pemimpin gitu ya, orang yang memiliki kepemimpinan, imarah ini kepemimpinan dunia, kayak apa tadi? Presiden gitu ya, lurah, apalah pokoknya yang masalah imarah itu kepemimpinan dunia. Biasanya gitu. Akan meninggalkan pemimpin itu kepemimpinannya atau pemerintahannya demi majelis ilmu. Ya kayak Ibrahim bin Adham kan asal gitu kan. Ibrahim bin Adham itu atau Malik bin Dinar termasuk ya. Malik bin Dinar kan beliau kan asalnya anak-anak raja kan. Kemudian karena dapat ilham dari Allah sehingga meninggalkan istananya untuk mendapatkan ilmu. Akhirnya jadi sufi. Ya, ditinggalkan semuanya. Kemudian wa kullu dhi suqin suqahu. Nah, setiap orang yang suq, yang memiliki pasar, di suq, orang yang memiliki pasar. Suqahu akan meninggalkan pasarnya. Kalau pemilik pasar ya berarti bosnya gitu ya, bosnya pasar berarti. Kan yang dua pasar. Nah, gitu ya. Setiap orang yang memiliki pasar atau bosnya gitu ya, bosnya pasar gitu ibarat seperti itu ya, akan ditinggalkan pasarnya demi untuk menghadiri majelisnya ilmu. Lah kita di pondok ini ya berulang-ulang kali itu ya. Ya ojo ngitung ya, ojo bangga dengan itu, ditinggalkan saja. Biar pahalanya biar awet. Nah, kalau kita nanti bangga-banggakan jadi ujub, akhirnya jadi sombong, hilang kabeh. Ya. Yang pasti duduknya kita di sini ini pahalanya banyak, ya. Dan ingat, orang di belakang kita ada yang mereka ini tidak ikut apa-apa, tapi dapat pahala. Siapa? Orang tua kita, bapak ente, ya, ibunya, dapat sama. Kenapa? Karena mereka yang dukung kita di sini, ya. Yang menyebabkan kita di sini beliau-beliau, berarti beliaunya dapat sekarang ini. Masuk sombong gitu ya. Ada yang lebih lagi. Siapa lagi? Guru-guru kita yang sebelumnya. Karena setiap kita baca, setiap kita lihat itu tulisan-tulisan Arab atau apalah, kita dapat dari mana? Dapat dari guru kita yang sebelumnya. Mereka sekarang lagi duduk mungkin nyantai sama keluarganya, mari kerja. Kita yang baca, kita yang niteni, nyemak, pahala kan? Ya sudah, mereka dapat pahala. Nah gitu ya. Maka orang tuh kalau sudah bisa mengajarkan ilmu, maka yang diajar ini kalau berbuat kebaikan dapat pahalanya. Nah itu yang harus jadi tujuan kita. Ya. Jadi harus punya niatan kita bisa mengajar, walaupun ngajar apalah, alif ba ta sa lah. Atau mengajar nanti ngajar jurumiyah tok lah. Nah gitu ya. Minimal anak mondok untuk pembekalan gitu ya. Sebelum mondok nanti belajar dulu ke kita, nanti mungkin antum di kampungnya. Nah, kita dapat pahala. Nah, gitu. Nah, ini harus jadi niat tujuan kita. Harus niat. Niat betul-betul gitu ya. Diminta kepada Allah, ya Allah ilmu barokah, manfaat, bisa diajarkan. Nah, kalau kita minta bisa diajarkan, berarti nanti ada yang diajar begitu. Ya. Kalau kita tidak punya tujuan itu dan bahkan tidak pernah niat, biasa-biasa aja ya, nanti dapatnya kita jadi biasa-biasa karena kita tidak mau minta, gitu ya, tidak mau minta kepada Allah. Dan diminta. Jadi kan ini hajat kita, keperluan kita nanti saat orang mati so ngajar kita. Paling tidak satu orang kita ajar dia buat investasi akhirat. Itu guru-guru kita ya, yang sudah meninggal mereka dapat pahala. Ya. Orang tua kita dapat pahala. Bahkan orang tua-tua kita, mbah-mbah kita dulu yang
mungkin beliau ini orang yang soleh, karena kita ini tidak jadi soleh kecuali berkat kesolehan mereka. Paham ya? Kalau ada orang soleh, maka nanti 7 turun setelah itu mesti ada yang nurun dengan dia. Nah, atasnya dapat juga. Kayak ceritanya siapa? Ashabul Kahfi, ya. Yang ada apa? Tembok kemudian mau roboh, terus apa tadi? Ditegakkan, akhirnya dia si Nabi Musa kemudian apa tadi? Yang mengeluh lapon deh, ya wahai Nabi Khidir, kok repot-repot jejengno tembok, mana orangnya, terus nanti gak diupah. Apa kata Nabi Khidir? Enggak, ini miliknya ini miliknya seorang anak yang mana anak ini bapaknya orang soleh. Nah, ya. Sampai Nabi Khidir yang turun tangan, berkahnya orang-orang soleh. Ternyata bapaknya anak ini yang rumahnya dibantu oleh Nabi Khidir itu bukan bapak asli, tapi bapak yang ke-7 turunan. Jadi mbah yang ke-7. Nah, dapat berarti mereka. Kenapa? Karena kalau mbah kita jadi orang soleh, otomatis dulu dia pernah berdoa, ya Allah, jadikan anak turun kami anak yang soleh. Berarti mereka dapat. Nah, gitu ya. Maka kita juga gitu minta, ya. Jadi usahakan kita ini jadi orang soleh, yang nanti kita pasti anak turun kita, entah bukan anaknya, entah cucunya, entah apa, pokoknya 7 turunan masih ada. Nah, gitu. Nah, ilmu yang utama, kita ajarkan ilmu, ya, karena begitu besar pahalanya ya. Nah, ini sampai akan meninggalkan setiap orang yang memiliki pemerintahan atau pemimpin gitu ya, pemerintahannya akan ditinggalkan. Orang yang punya pasar atau bosnya ini, maka dia akan meninggalkan pasarnya demi untuk menghadiri majelisnya ilmu. Kemudian waqala ba'du salaf, berkata sebagian salaf mengatakan khairul mawahib al-aql, sebaik-baik pemberian adalah al-aqlu. Al-aqlu ini maksudnya ilmu, ya, ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini tidak bakal bisa diraih kecuali dengan akal. Nah, maka orang kalau tidak berakal tidak mungkin berilmu. Nah, kita punya ilmu karena di sini ada akal. Ya, kalau gendeng ya tidak mungkin punya ilmu kan, enggak, ya gitu ya. Orang gendeng masa mau ngaji. Ya. Maksudnya ilmu. Sebaik-baik pemberian adalah ilmu. Wa syarrul masaib al-jahl. Paling jeleknya musibah atau paling parahnya musibah itu adalah al-jahal, kebodohan. Nah, kita kalau bodoh itu sudah musibah. Musibah paling besar dalam dunia, kebodohan. Nah, makanya orang tua kita masukkan ke sini ini ya nyadari, kok anak saya afan ya, bodoh misalkan ya. Lah terus mau jadi apa gitu ya. Nah, bapaknya bodoh, anak jangan sampai begitu. Jadi karena mereka juga punya tujuan. Tidak apa ayahnya bodoh, penting anaknya nanti pintar. Setidaknya ayahnya nanti tidak bisa mensyafaati, tidak bisa ngasih syafaat, anaknya bisa syafaat. Nah gitu. Karena santri itu nanti bisa memberi syafaat 70 keluarganya, ya santri. Kalau orang alim itu enggak terbatas syafaatnya pada muridnya dan pada orang keluarga dan orang mencintainya. Kalau santri itu 70 orang akan 70 dari keluarganya akan diberi syafaat. Orang tuanya, pak leknya gitu ya, mbahnya, pokoknya 70 keluarganya yang terdekat tuh sampai merendet ke terjauh 70 akan mendapatkan syafaatnya dia. Kalau dia menjadi santri, otomatis santri temenan ya. Kemudian waqala ba'duhum al-ilmu amanun min qaidis syaitan. Berkata sebagian ba'dus salaf, di sini salaf ya, ba'dus salaf, sebagian mereka orang salaf. Ini kita masuk kepada ucapan salaf. Al ilmu amanun min qaidis syaitan. Ilmu itu amanun, pengaman. Ilmu itu pengaman dari tipu daya syaitan. Wa hirzun min qaidil hasud, dan benteng dari tipu daya orang yang hasud ilmu. Bahkan orang berilmu ini
dari apa lebih apa tadi lebih berat daripada dari setan daripada 70 ahli ibadah, 1000 orang ahli ibadah min alfi abidi. Ya. Dari 1000 orang ahli ibadah yang ilmunya minim, ini lebih berat satu orang alim. Ya. Kan pernah kan ada cerita, ada setan ini takut untuk menggoda orang yang sholat. Jadi ada orang sholat, dia mau masuk ke dalam masjid, takut. Akhirnya dia ngenteni dari Jopoto. Ditanya, loh apa kok takut? Sopo iku? Enggak, saya enggak takut ke yang sholat tadi itu. Anak takut ini di dekat pintu ada orang alim tidur. Anak takut kena hembusan nafasnya hancur saya. Jangan enggak berani enggak berani lewat di pintu gara-gara ada orang alim di dekat pintu sedang tidur. Tidurnya orang alim ditakuti setan. Jadi setan tuh mau mendekat mana? Ke orang yang bukan karena dia, bukan takut ke orang yang sholat, tapi karena takut kepada orang alimnya yang sedang tidur. Nah, gitu. Kemudian wahirju min kaidi syaitan, dan benteng dari tipu daya setan. Apa dari tipu daya orang yang hasud. Karena orang yang hasud ini kalau bagi orang alim gampang ya. Gimana ada orang hasud? Ya nggak usah dilawan orang hasud, gitu ya. Orang hasud ini ya kalahnya apa yang dihasud itu tambah di anu kan, gitu ya. Nah, orang kalau tidak berilmu, dihasuti orang melawan, akhirnya ya tambah enggak karuan. Nah, gitu ya. Orang hasud kepada orang kaya, hasud dengan hartanya, tambah dano, ya, tambah sodakoh, tambah apa, tambah mangkal yang hasud, nah, gitu ya. Kemudian wadil akli, sudah, wadalilul akal, dan dalil akal, maksudnya wadalilul akli dan dalil akal. Dalil bukti bahwa orang itu punya akal, gitu maksudnya. Yang tadi kita bahas tadi itu, karena akal sama ilmu ini ibarat sama gitu ya. Ilmu itu berada di akal, akal otomatis ada di ilmu. Orang berilmu tidak mungkin kecuali harus orang berakal gitu. Orang gila tidak mungkin berilmu. Yang tidak punya akal pun tidak mungkin berilmu. Hewan tidak punya ilmu karena mereka tidak berakal. Nah, gitu. Makanya kalau ada orang tidak punya ilmu, berarti ya sama dengan hewan berarti. Berarti akalnya ini nggak dipakai, gitu ya. Kan hewan-hewan nggak ada berilmu. Jadi yang punya ilmu ini hanya manusia aja, karena pada manusia itu ada akalnya. Nah, gitu. Wa ansyada fi ma'nahu ma'ahsanal aql wal mahmudu man aqla. Wa ansyada, dan membuat nasyid ulama fi ma'nah, yang semakna dengan tadi di atas masalah tadi yang tadi kita baca, dikatakan ma'ahsanal aqlu, betapa bagusnya akal itu. Wal mahmudu man aqala, dan terpuji, maksudnya betapa terpujinya dan terpuji man aqala, orang yang berakal. Atau ilmu maksudnya, betapa bagusnya ilmu itu dan betapa mulia, betapa terpujinya orang berilmu. Wa akbihil jahl, wa akbahal jahl, ay wa ma akbahal jahl, wa ma akbahal jahla, dan betapa jeleknya kebodohan. Wal madhmumu man jahila, dan betapa terhinanya orang yang orang yang bodoh. Falaysa yasluh nutqul mar'i fi jadali wal jahlu yufsiduhu yawman idza su'ila. Falaysa yahlu, maka tidaklah yasluh, layak, tidaklah yasluhu, layak, nutqul mar'i, ucapan seseorang, fi jadali, di dalam jadal itu perdebatannya,
wal jahlu yufsiduhu, dan kebodohan akan merusaknya yauman, pada suatu hari, idza su'ila, tatkala ditanya. Tidak layak gitu ya orang yang bodoh ini. Orang bodoh itu kalau nanti ngucap terus dia berargumen, berdebat, orang bodoh tidak layak berdebat. Kenapa? Nanti kebodohannya itu akan merusak dia, akan menghinakan dia ketika ditanya, karena dia bodoh. Makanya kalau kita ingin berdebat, ingin tampil dalam masalah ilmu, permasalahan, kan otomatis kalau kita kumpul dengan para ulama gitu ya, santri-santri misalkan ikut bahasul masail misalkan ya, contoh kecil lah, maka kita ini harus perhitungan apa ini, bisa apa enggak, nah gitu. Kalau kita enggak bisa alias kita bodoh, masuk mereka ya diguyu-guyu ya, ditanya enggak bisa, karena maka kebodohannya itu akan merusak dia, akan menghinakan dia. Wal jahlu yufsiduhu yauman idza su'ila, dan kebodohan itu yufsidu, akan merusaknya pada suatu hari, idza su'ila, ketika dia ditanya. Ditanya mana dalilnya, akan menghinakan kan. Ya bagus juga ya kalau kita dalam masalah ilmu, mungkin masalah hukum kita, cuma tadi tuh harus persiapkan dulu dalilnya secara akal, secara gitu. Nggak bisa berdebatan tuh, nggak mungkin, nggak bisa ya berdalil menurut saya, nggak mungkin, nggak bisa. Perdebatan ilmu itu harus menurut ilmu, menurut kitab ini, kitab itu ada di sini, begitu. Ya. Nggak main, nggak ada ya, nggak ada perdebatan tuh dengan menurut saya, nggak ada. Ya. Jadi harus menurut kitab, menurut ilmu, menurut keterangan kitab. Nah, kita kalau mau ke situ ya harus ya mutolaah. Kalau kita ini kayaknya masih belum ya, karena jarang mutolaah. Mungkin perlu ikut sebenarnya, ngutus santri itu untuk ikut perdebatan, paling tidak minimal pengalaman gitu ya, pengalaman ikut serta. Tapi gitu harus dipersiapkan dulu mentalnya, ilmunya, gitu ya. Nah kalau enggak ya dipermalukan ya, guyu-guyu apa are apa gitu ya, moco, nah gitu. Ibaratnya apa? Ini hukum, kalau iya ngambilnya di mana, dalilnya mana ibaratnya, gitu. Wal ilmu asyrafu syai'in nalahu rajulun man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajulah. Aduh, ini ya. Ilmu itu adalah paling mulianya sesuatu yang diraih oleh seseorang, orang laki, maksudnya ya orang laki ya. Di sini orang laki ini maksudnya bukan orang laki, tapi ini adalah sifat. Karena di sini ilmu itu bukan orang seorang laki, tapi perempuan juga. Maka di sini rajul di sini maksudnya adalah sifat ya, bukan bukan seseorang, bukan syakhs, tapi sifat. Ilmu adalah paling mulia sesuatu yang diraih oleh seseorang. Orang apa ya? Orang rajul. Jadi kalau dia sudah punya ilmu, rajul dia, laki temenan, gitu. Jadi sifat. Man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajulan. Barang siapa yang tidak memiliki ilmu, yang tidak ada ilmu di dalam dirinya, lam yakun rajulan, maka dia belum dikatakan laki. Ini belum dikatakan laki. Kita mondok ndak apa apa, balik nggak bisa apa-apa, berarti dia masih statusnya bukan laki. Laki tapi bukan laki, ngerti ya? Maksudnya orangnya laki tapi sifatnya bukan laki. Sifatnya apa? Perempuan. Sifat ya, sifat. Perempuan tapi pintar, tapi alim, jenius. Dia perempuan tapi sifatnya rajul, laki. Ya. Kak Robiah Al-Adawiyah, setiap malam sholatnya 1000 rakaat,
alim, luar biasa. Beliau perempuan, tapi sifatnya laki, sifatnya rojul. Paham ya? Nah, jangan salah paham. Maka di sini barang siapa yang tidak punya ilmu, yang tidak ada dalam dirinya itu ilmu, maka dia bukan orang laki. Ya, kita kalau masih belum punya ilmu, ya bukan laki gitu ya, kutuk lanang gitu ya. Kan apa tadi? Kata-kata lanang berarti kan orang hebat kan. Nah, ente lanang temenan ente kan gitu kan ya. Nggak ada orang hebat tuh dipuji ente wedok temenan, nggak mungkin. Ente lanang temenan. Nah, ente lanang lawanan itu. Nah, gitu ya. Loh saya lanang kok. Tapi kok pengecut. Nah, berarti kan bukan lanang, sifatnya maksudnya. Oh ya, sifatnya. Ya. Lanang, laki ketemu cecek kok mencolot. Nah, ini. Cecek atau tekek apa tadi? Tekek lewat mencolot. Menjerit. Ya, gitu ya. Kecoa lewat aja mencolot. Kecoa. Tikus lewat mencolot, lari. Iya. Berarti ini laki ya bukan. Ya. Laki itu ulo lewat, ditantang, ayo, gitu. Ini laki namanya. Nah kita ini, ya. Maksudnya sifat ya sifat, bukan. Ini sifat, nah, gitu ya. Jadi ada orang laki tapi sifatnya perempuan tadi, ya kayak tadi itu ya. Kalau perempuan, kecoa lewat mencolot, jerit, iya. Nah, kita coba niru itu, wedi menengok gitu ya, nanti dikira orang wedok nanti, kuasa mencolot, berusaha nanti dirayap, dicokot, ya meneng, gitu ya. Nah, jadi ada orang laki sekali lagi, tapi sifatnya perempuan. Nah ini, termasuk orang laki, tapi sifatnya bukan laki, tidak bisa dikatakan laki, rojul atau jantan gitu ya, kalau dia nggak ada ilmunya. Malam yakun fi ilmun, lam yakun rajulah. Maka ta'allamul ilma wa'mal ya akhi bih. Maka pelajari ilmu wa'mal ya akhi. Terus amalkan ya akhi, wahai saudaraku, bihi, ya. Amalkan ilmu tersebut. Maka fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amilah. Maka ilmu itu adalah hiasan liman bil ilmi, bagi orang yang bil ilmi, dengan ilmu tersebut qad amilah, dia telah mengamalkannya. Ilmu itu adalah hiasan bagi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kenapa? Karena orang kalau punya ilmu tidak diamalkan, ini berarti kayak tidak punya ilmu, gitu ya. Dan tidak dikatakan alim. Orang dikatakan alim kalau dia mengamalkan ilmunya. Ya. Maka kalau dan ketika tidak mengamalkan ilmunya, maka ya sama aja dengan orang bodoh. Fulan tidak belajar, tidak mengamalkan. Yang fulan yang lainnya satunya belajar dan tidak mengamalkan, maka nilainya sama-sama tidak mengamalkannya. Ya, sama kan? Nanti di akhirat adabnya lebih parah bahkan. Muqaddamun ala ubatil awthan, gitu ya. Didahulukan daripada penyembah berhala. Orang punya ilmu. Ta'allamul ilma wa'mal ya akhi bihi fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amila. Mestinya ini diulang-ulang ya, dibaca buat tulisan emas, nah, gitu ya. Malam yakun fi ilmun lam yakun rajula, begitu. Nah, kita setiap masuk delok apa tadi, lihat tulisan tadi, ana wis pintar apa enggak? Belum, berarti belum pantas untuk mengatakan ana rajul. Nah, gitu ya. Ana rajul. Wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu hasanah. Belajarlah ilmu fa inna ta'allumahu hasanah, karena mempelajarinya itu adalah hasanah, kebaikan. Ketika mempelajarinya ada kebaikan. Wa talabuhu ibadah, mencarinya adalah ibadah. Jadi belum duduk di majelis ilmu, ketika dia berjalan aja sudah ibadah itu. Makanya orang-orang dulu tuh belajar demi ilmu, jalan kadang sampai 1 minggu, sampai sebulan, demi menempuh pergi ke satu ulama untuk mendapatkan satu ilmu. Ya. Karena jalannya sih dihitung ibadah, mulai berangkat sampai ke tujuannya, bahkan sampai pulang jadi ibadah. Ya.
Wa mudzakaratuhu tasbih, ya, dan mengulang-ulangnya. Mudzakar itu mengingat-ingat. Setelah belajar kita mutola'ah, ini namanya mudzakarah. Oh ya. Sama dengan juga murajaah, sama juga mudzakarah murajaah. Ya, mudzakarah itu bisa juga ini ya, saling mengingat atau mutola'ah bareng misalnya ya. Mutola'ah, murajaah bareng, ini ibadah tasbih. Wal bahas anhu jihad, membahas ilmu adalah jihad. Ketika kita ada permasalahan, kita bahas, cari jalan keluar. Nanti berapa orang gitu ya, ada yang tahu, ada yang enggak, kita saling membantu, buka kamus dan semacamnya. Ini jihad. Wa badlu qurba, dan mencurahkan ilmu adalah pendekatan. Wa ta'limuhu liman la ya'lam, sedekah, dan mengajari ilmu kepada orang yang belum tahu, yang tidak tahu, itu adalah sedekah. Jadi yang tahu ngajari yang belum tahu, itu sedekah, gitu ya. Makanya kalau ada teman enggak tahu, kasih tahu, gitu ya, maka jadi sedekahnya. Termasuk zakatnya ilmu adalah mengajarinya. Kalau ilmu enggak diajarkan berarti seperti orang enggak zakat. Dia punya harta banyak enggak zakat, sama orang punya ilmu enggak diajarkan, berarti sama seperti orang yang enggak zakat. Wa qala Fudhal bin Iyad radhiyallahu anhu, alimun wa mu'alimun mu'allimun yud'a kabiran fi malakutis sama wallahu a'lam bissawab.